Baik, kali ini saya akan mencoba melihat laporan magangnya. Laporan magang ini sudah pernah sebelumnya dia ajukan dan ini merupakan perbaikannya. Kita lihat dulu apa yang sudah diperbaikinya. Di sini dia, ini kita geser kemari. Ya, kita dengarkan dulu ya. Dalam beberapa dekade terakhir, salah satu subsektor yang memiliki adalah mais. Dalam lingkup mais menjadi salah satu bentuk kegiatan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi. Oleh karena itu, perencana sebagai satu strategi perusahaan dalam meningkatkan motivasi, loyalitas, produktivitas karyawan maupun mitra kerja. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program perjalanan wisata insentif memerlukan pengelolaan yang profesional, sistematis, serta berorientasi pada kepuasan peserta dalam mencapai tujuan perusahaan. PT 6 Dunia Wisata merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa perjalanan wisata yang berfokus pada penyelenggaraan berbagai. Oke ya, jadi di sini saya belum melihat ya, terlalu melompat dia, tapi nggak apa-apa lah. Di sini di paragraf pertama kamu menceritakan industri pariwisata secara umum, baru langsung ke PT 6 Dunia Wisata. Ya, PT 6 Dunia Wisata ini di mana posisinya? Harusnya setelah secara umum ambil dulu yang lebih besar, PT 6 Dunia Wisata ini misalnya di Ya, jadi kalau saya lihat dia pertama paragraf 1 dia sudah ya, jadi kalau saya lihat dia sudah memperbaiki ini yang sebelumnya ada lagi, terus layanan wisata ya. Oke, nah kita dengarkan lagi. di mana berdirinya, di Indonesia atau di mana, yang menjelaskan mengenai tour dan travel ya, pasarnya seberapa besar apa dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa lah, terlalu singkatnya, terlalu melompat-lompat. Nah, ini Dunia 6 Wisata, ini diceritakannya perusahaannya. Terus selama magang, nah di sini mengalami, jadi agak sedikit apa ya, latar belakangnya cuman satu lembar saja. Ya, jadi ini sudah diperbaikinya ya. Oke, selama kesempatan langsung dalam proses kerja kedua divisi tersebut, pengalaman memberikan wawasan praktis, perencanaan perjalanan profesi secara langsung, dinamika kerja strategis berdasarkan latar belakang, peran sales operation, tour ya. Oke, nah kita dengar lagi nih, skip. Jadi dimulai dari yang umum dan operation dalam perjalanan insentif. Coba kita lihat ya, kita lihat judulnya ya, divisi sales. Dan nah ini tadi ya, ini harusnya ya, mana yang benar penulisannya. Kalau tadi di latar belakang kamu menulis divisi sales dan operation, di judulnya divisi sales dan operasional. Jadi kalau saya lihat ya, kalau saya lihat sales bahasa Inggris, operation bahasa Inggris. Nah, kalau di judul kamu ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Jadi mana yang benar? Jadi harus konsisten. Kalau kamu ingin bikin ini judulnya ya, jadi tidak campur-campur proses perencanaan. Jadi di sini tujuannya bukan mengidentifikasikan, bukan ya. Jadi kalau dia ya, laporan yang namanya laporan magang ini menceritakan, baru membandingkan antara teori yang kamu pelajari di kampus tentang bidang tersebut dengan aplikasi kenyataan yang ada di perusahaan ya. Jadi yang kamu cukup cerita, tentu alangkah baiknya tadi di sini kamu bercerita juga bagaimana setelah industri ini, kamu cerita juga sebelum masuk kemari adalah kamu ceritakan sedikit ya, apa di situ bagaimana kondisi khusus bisnis ya, bisnis khususnya di yang namanya lanjutnya dia 1.2 tempat dan jadwalnya. Nah, ini dia tempat, ini jadwalnya kamu buat ya. Oke, nah yang ketiga 1.3 pelaksanaan magang sesuai dengan topik atau bidang yang dijadikan sebagai laporan. Nah, ini tidak ada ya, tidak perlu kamu menceritakan Dudika apa, ini tidak ada. Ini pun juga tidak seperti ini. Jadi kamu ini kalau seperti ini yang model lama, nah ini tidak seperti ini.
disiplin dan tidak, ini masih model membuat laporan yang model lama. Jadi kalau model baru, makanya tadi harus spesifik bidang yang kamu kerjakan, yang kamu anggap sebagai topik atau temanya, itu yang kamu bahas. Ini kalau seperti ini kamu masih bercerita model yang lama ya, jadi kamu harus memperbaiki ini. Ya, ini juga ya. Ini kalau saya lihat ini tak perlu peran sales. Nah, ini perlu. Ini tak perlu. Ini tak perlu. Jadi yang tujuan itu ya tetap tujuan tentang topiknya aja. Apa tuh topiknya tadi? Peranan sales. Peranan sales itu kan banyak. Nah, itulah kamu bahas. Oke, jadi masih salah ya. Model lama ya, manfaatnya apa, itu sesuai topiknya. Tidak ya, tidak, dan tidak perlu manfaat itu seperti bagi perusahaan, bagi ini, cukup saja bagi mahasiswa dan bagi perusahaannya. Ini tengok ya, wawasan ini tak ada, ini relasi tak ada, ini tak ada. Yang ada itu adalah sesuai topik, berarti manfaatnya kamu bisa mengetahui dan membanding. Ini kalau kita lihat manfaatnya nggak ada, nggak perlu, ini nggak perlu banyak ya. Jadi yang ini perlu. Oh iya, ini nggak ada, ini kerjasama tim topik. Ah, boleh lah. Kalau ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Bagi Politekniknya Negeri Medan. Alah, ya ambil saja ya. Apa kira-kira khususnya prodi misio, apakah pelajaran sales dan operation, itu saja ya. Jadi itu topiknya tetap tentang itu, nggak usah yang lain-lain ya. Bagi perusahaan ini nggak perlu, ini nggak perlu. Bagi perusahaan yaitu tetap hubungkan dengan sales dan operation ya, itu semua. Nah, kita lihat ini kita Lingkan mengenai ini. Nah, baru 1.5 itu sistematik saja. Terima kasih. Nah, ini kita lihat ya. Jadi sudah ini sekarang kita masuk bab 2. Profil tempat. Bab 2 itu menurut panduan ya, berisi mengenai profil, deskripsi, yaitu ya ini dia, profil, deskripsi apa saja yang kamu kerjakan, prosedur kerjanya, membahas topik yang diamati, hambatan. Jadi kalau dirinci, 1 profil. Jadi kalau kita coba ya, 2.1 itu profil, 2.2 itu adalah prosedur apa itu ya, prosedur operasional, sales dan operasional ya. Dan ke 2.3 itu pembahasan. Nah, ke 2.4 itu hambatan. Nah, yang pasti kamu harus tahu dalam menulis prosedur ini kan ya, prosedur itu kan berarti kamu ceritakanlah apa itu kerja-kerja di bidang sales dan operation apa saja ya. Nah, kamu ceritakan satu persatu ya, baru nah setelah kamu ceritakan yang ada di sana, baru kamu masuk ke 2.3, kamu bahas, terus kamu sales dan operation, bandingkan aplikasi dengan teori. Jadi di tahap pembahasan ini harus ada teorinya, teori tentang apa saja sales dan operation. Nah, kamu ceritakan di situ, kamu bahas. Baru di poin 2.4 ini ya, 2.4 itu hambatan. Arti hambatan adalah apa saja yang tidak sesuai teori dengan
aplikasi di perusahaan pelaksanaannya. Jadi teorinya mengatakan sales adalah penjualan, tapi di perusahaan sales itu selain penjualan juga melayani kemudahan-kemudahan gitu. Jadi harus kamu ceritakan. Jadi perbedaan antara teori dan kenyataan itulah yang menjadi hambatan ya. Bukan, jangan kamu ceritakan hambatan tentang dirimu, bukan dirimu yang dihambatannya. Kita tidak peduli. Oke, kita coba lihat. Nah, inilah profil 2.1. Ya, ini biasalah ya, visi misi dan sebagainya, nggak usah saya baca. Ya, ini dia deskripsi, ini perbaiki tulisannya ya. Ya, inilah dia ya, apanya yang bidang-bidang di sales. Ya, ini yang kamu kerjakan ya kan. Topik yang diamati. Nah, jadi kita lihat tadi. Nah, jadi di sini kamu memilih topik yang kamu amati. Penyusunan itinerary, quotation, data, pengurusan dokumen, pemesan jalan. Oke, jadi banyak sekali topikmu ya. Harusnya topik kita hanya satu, tapi nggak apa-apa kalau memang kamu memilih seperti itu. Nah, di sini divisi sales ya, ini ada kamu kutip ya dari Abdullah. Ada Kotler. Ya, divisi operasi ada juga kamu kutip. Ya, ini dia ya, ada di sini teori tematis, banyak dilakukan secara spontan. Ya, ini juga. Ini tidak ya, ini tidak kita bahas. Budaya kerja ini jangan dibuat, ini tidak ada dalam topik kita. Ini nanti tersinggung orang apanya ya. Jadi ini nanti tidak dibahas di sini. Jangan dibahas ini. Ini juga keterbatasan akses informasi, ini nggak boleh. Pokoknya bahas sales dan tentang salesnya aja. Ini juga pokoknya tentang sales dan operasi sesuai kenyataan dan secara teori dengan kenyataan, apa yang berbeda itu aja. Ini juga tidak usah ya. Jadi kamu tambah lagi ininya hambatannya, karena yang masih bisa saya terima ini hambatannya itu ya ini namanya satu ya. Coba dari teori-teori tadi saja ya, kamu lihat ya mana yang beda mengenai kan topik kamu tuh, yang kamu ambil tuh sebetulnya ini ini mana tadi yang kamu ambil ya, di situ ada kamu jelaskan. Ini ya topik. Nah, ini dia yang kamu pilih. Ada mana tadi, ada kamu bilang topiknya. Ini dia. Jadi ini saja itinerary, dokumen, data peserta. Nah, ini saja, tak usah melebar kemana-mana, nanti jadi mengambang ya. Jadinya dia mengambang, terlalu luas yang ingin kamu bahas. Nah, ini juga, ini nggak perlu. Kenapa lagi? Nah, ini nggak perlu, ini nggak ada ini. Jangan mengambang, walaupun kamu tahu tapi tidak perlu disampaikan di laporan ini. Jadi kalau laporan magang yang sekarang ya, dia harus fokus kepada topik, jangan melebar kemana-mana, karena yang diminta hanya topiknya itu saja. Kamu bahas sesuai dengan topik, ini udah melebar kemana-mana ya, tidak perlu. Nah, jadi untuk selanjutnya ya, perbaiki tadi bab 1 dan bab 2.
lalu kirim bersama bab 3. Ya, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.